Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang memberikan kami kehidupan baru atas hari yang baru ini. Engkau memberikan kami pengharapan baru. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Sukacita dan sorak-sorai kemenangan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Biarlah kami punya hati telinga seorang murid. Mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku dan pemberita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Ya, salam, salam Bu. Iya, pagi hari ini saya diberi tema makna kuasa kebangkitan Kristus. Ya, makna kuasa kebangkitan Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 7, saya mau membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 17. Dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudaraku, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan, dikatakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, dikatakan sia-sialah kepercayaan kita. Kita bersyukur kalau Yesus sudah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, ada poin-poin penting yang saya akan sampaikan di tengah-tengah kita. Mungkin sudah juga disampaikan oleh hamba-hamba yang sebelumnya. Ya, ada 3 poin penting dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 7 mengenai kebangkitan Yesus. Apa makna dari kuasa kebangkitan Yesus di tengah-tengah kita? Kita lihat di ayat kedua, poin pertama. Di ayat kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Yang pertama adalah membuktikan kemenangannya atas maut. Ya. Di sini Yesus tidak mati, tapi Yesus hidup. Ya, dia sudah bangkit dari kematian.
Dia menang atas maut, menang atas dosa, menang atas kutuk, menang atas dunia ini, menang atas iblis. Dia menang, dia berkuasa atas itu semua. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita masih mengalami ketakutan, kegentaran ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan? Ingat, persoalan itu tidak mendatangkan kematian, tetapi mendatangkan kehidupan kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya melalui kuasa kebangkitannya. Masalah itu tidak membawa kita kepada kematian. Penderitaan tidak membawa kita kepada kematian. Sakit penyakit tidak membawa kepada kematian. Tetapi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Membuktikan kemenangannya atas maut. Kita tidak lagi ditakuti ketika menghadapi kematian. Karena bukan kematian, tetapi membawa kita kepada kehidupan kekal. Ada jaminan kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Membuktikan kemenangannya atas maut. Kita percaya maut tidak bisa menguasai kita. Kematian tidak bisa menguasai kita. Ketika kita melihat bagaimana Yesus sudah bangkit. Kalau sebelum Yesus bangkit, murid-murid Yesus, bahkan kita sekalipun, sehebat apapun kita, sekalipun kita punya kedudukan, ingat ada timbul ketakutan dan kegentaran kalau Yesus mati. Yesus tetap mati, tapi Yesus tidak mati. Yesus hidup, Yesus bangkit, membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Dia menang atas maut, Dia menang atas kutuk, Ia menang atas dosa, Ia menang atas iblis, Ia menang juga atas dunia ini. Yang pertama adalah membuktikan kemenangannya atas maut. Yang kedua di ayat 5. Di ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudaraku, poin kedua adalah membuktikan Ia hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah hidup. Bahkan Dia menjamin kehidupan kekal bagi kita yang percaya akan namanya. Tidak ada kata semoga, tidak ada kata mudah-mudahan, tidak ada kata apa kata orang, apa kata siapa, tidak. Dia benar-benar Dia sendiri menjamin kehidupan itu bagi kita. Kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan." Tetapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita bersyukur Tuhan kita hidup, Tuhan kita menang, Tuhan kita bangkit, Tuhan kita berkuasa. Membuktikan Ia hidup. Kita bersyukur, kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang jauh di sana, tapi Dia ada di dalam hati kita. Ketika kita mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia berdiam di dalam hati kita, manunggal. Kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Nyatu, manunggal. Kita boleh merasakan kedekatan yang sangat dekat bersama Tuhan. Kita merasakan ada kehidupan yang menyertai langkah kita. Makanya dikatakan langkah kita adalah langkah keberhasilan, langkah keberuntungan. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Tidak ada yang bisa mencampakkan kita, karena Yesus sendiri yang menjadi jaminan atas hidup kita. Kemanapun kaki kita melangkah, ada salom, ada blessing Tuhan menyertai kita. Yang kedua adalah membuktikan Ia hidup. Kehidupan itulah yang memberikan kita juga kemampuan sekalipun di tengah masalah, sekalipun di tengah tekanan, sekalipun di tengah penderitaan.
Ada kehidupan di balik itu semua yang Tuhan sediakan. Ada sukacita yang kekal, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sediakan ketika kita sekalipun ada di tengah penderitaan atau di tengah tekanan. Dan yang ketiga, di ayat ke-6, kita lihat. Poin ketiga, poin terakhir di ayat ke-6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saudaraku, Tuhan sudah menyampaikan di tengah-tengah murid-muridnya pada saat itu bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya, mungkin pada saat itu murid-muridnya seperti hanya sekedar mendengar mungkin. Hanya sekedar mendengar sekilas. Tapi ketika itu terjadi, ternyata ada ketakutan dan kegentaran di dalam diri murid-murid Yesus. Tapi bersyukurlah kita, Yesus tidak cuma sekedar berkata-kata, tapi dia membuktikan perkataannya sendiri, bahwa dia bangkit dari kematian. Apa yang kita tangkap dari kebangkitannya? Dia juga membangkitkan kekuatan, semangat, pengharapan, bahkan iman percaya kita. Bahkan di 1 Korintus 15 ayat 10 ayat 17 tadi, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia karena kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan baru, memberikan semangat baru, memberikan kekuatan baru, memberikan kita juga sukacita yang baru untuk terus menjalani kehidupan kita sampai pada kedatangannya. Itulah yang membuat kita berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan keyakinan dari orang-orang seberang. Kita bersyukur Yesus yang kita sembah hidup dan berkuasa. Dia memberikan kebangkitan itu bagi kita, anak-anaknya yang benar-benar percaya akan namanya. Percaya akan kuasa kebangkitannya yang sanggup membangkitkan kekuatan, semangat, pengharapan, serta iman percaya. Kebangkitan Kristus bukan sekedar bukti bahwa kita punya Tuhan yang hidup, tapi kebangkitan Kristus ada kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Karena sebelum kebangkitan Kristus, dikatakan murid-murid Yesus dalam keadaan hopeless, putus asa, ketakutan, gentar ketika menghadapi kenyataan yang ada. Mereka putus asa karena guru yang diandalkannya mati. Namun, begitu Yesus bangkit, mereka memiliki kepastian hidup, pengharapan baru, dan tidak ada ujian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia menjamin kehidupan itu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kita tidak perlu takut akan hari esok karena Tuhan menjamin hari depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang. Firman Tuhan katakan, sebab dia hidup, ada hari esok, ada jaminan untuk kita melangkah pasti bersama Tuhan. Bahkan dikatakan Yesus menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Bukan hanya sampai di situ, bahkan sampai kepada kekekalan, di mana kita berdiam bersama Tuhan di dalam kekekalan selama-lamanya. Kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya merubah sejarah, tetapi ada satu momentum di mana setiap orang percaya dirubahkan, diberi kuasa untuk menjadi agen perubahan. Mari biarlah kita membawa kebangkitan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat ada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, kita boleh
menyatakan kuasa kebangkitan Tuhan melalui firman-Nya, melalui kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah diubahkan, yang sudah diselamatkan, yang sudah mengalami kebangkitan itu. Ya, kita tebarkan kasih Tuhan. Tidak usah takut, Yesus ada atasmu. Yesus ada atasmu. Dialah yang menjadi penolong, dialah yang menjadi pembela, dialah yang menjadi perisai atas hidupmu. Ya, ketika ada yang sakit, kita boleh berkata, percayalah, sakit penyakit tidak membawa kepada kematian, tetapi membawa kepada kehidupan. Engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui sakit penyakit. Ketika ada orang yang mengalami pelik masalah keuangan, kita percaya akan penyediaan adik kodrati. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita boleh menjalani hari-hari kita, itu sudah satu anugerah, saudara. Dan itulah yang memberikan kita jaminan, ya, kepastian akan hari depan yang penuh dengan harapan, akan hari esok yang lebih baik, karena kuasa kebangkitannya telah dibuktikan melalui kebangkitannya, ya, dari kematian itu, membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Ya, saya akan menyimpulkan, ya, ada 3 poin penting dari makna kuasa kebangkitan Yesus. Yang pertama, membuktikan kemenangannya atas maut, atas dosa, atas kutuk, atas iblis, atas dunia ini. Yang kedua, membuktikan Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita menang. Yang ketiga, membangkitkan kekuatan, semangat, harapan, dan iman percaya. Saya akan membagikan sedikit puisi yang pernah saya bagikan di tengah-tengah saudara. Ya, saya tidak berpuisi, saudara. Saya cuma membacakan kalimat demi kalimat. Kini Kristus sudah bangkit, menang atas maut, menang atas kutuk, menang atas dosa, menang atas iblis. Membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Kebangkitannya memberi kita keyakinan dan pengharapan untuk terus mempercayai Dia. Memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dalam terang firman-Nya. Memberi kita kemampuan untuk memberikan Injil sukacita. Memberi kita penghiburan untuk menjadi saksinya. Serta memberi kita kesempatan untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Kebangkitan membangkitkan semangat, kekuatan, serta pengharapan. Untuk kita tetap bertahan mengikut Dia sampai akhir. Karena kita tahu Kristus telah menjamin kehidupan kita bagi kita yang percaya akan terpuji Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bangkit dari kematian, membuktikan Engkau Tuhan, Engkau hidup, Engkau berkuasa. Kami mengucap syukur, kebangkitan-Mu membawa dampak yang besar atas kehidupan kami, orang percaya. Kami tidak lagi di dalam ketakutan dan kegentaran, keputusasaan dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan membangkitkan kembali semangat, pengharapan, kekuatan baru bagi kami untuk terus melangkah di dalam iman, untuk terus melangkah bersama Engkau sampai di garis akhir, sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali, bahkan sampai kepada kekekalan di mana kami boleh berdiam bersama Engkau di dalam kerajaan sorga. Roh Kudus, kami percaya, kami orang-orang yang bersyukur, kami orang-orang yang tahu berterima kasih atas pengorbanan-Mu, atas kebangkitan. Tuhan, kami berterima kasih yang tiada henti-hentinya di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami menyadari hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah pemberian-Mu semata Tuhan yang kami terima dengan cuma-cuma. Kami menyadari akan itu semua Tuhan, dan kami tidak akan menyia-nyiakan
anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk hal-hal yang sia-sia. Kami akan pergunakan kehidupan ini untuk lebih lagi memaksimalkan setiap apa yang kami terima daripadamu Tuhan, untuk menjadi pewarta-pewarta Injil-Mu Tuhan, untuk menjadi duta-duta Kristus yang boleh menebarkan kasih Tuhan kemanapun Engkau mengutus kami. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami percaya Engkau yang perlengkapi kami, Engkau yang persenjatai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya kami tidak sendirian. Allah Immanuel itu yang selalu menyertai kami. Dan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami untuk terus berpengharapan penuh hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kembali ke host, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Ria Siahaan yang sudah menyampaikan apa yang menjadi berkat dan menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini. Ya, ada 3 poin tadi yang sudah diingatkan kembali kepada kita bahwa bukti makna dari kuasa kebangkitan Kristus itu adalah bukti bahwa Dia telah menang, ya, telah menang atas maut, atas iblis, dan kita juga ada menang di dalamnya, ya. Kemudian Dia hidup dan berkuasa, ya. Dan yang terakhir tadi, Dia untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita punya pengharapan di dalam kebangkitannya. Ya, saya percaya semua kita akan diberkati lewat apa yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Dan untuk itu kita masuk dalam ruang diskusi seperti biasa. Kita akan berikan waktu untuk sharing, ya, untuk bersaksi juga, dan juga bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi dengan memberikan tambahannya, memperjelaskan lagi apa yang mungkin mau ditambahkan. Saya persilakan. Ya, silakan bagi setiap kita boleh membuka mic-nya dan berbicara. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, yang ingin bersaksi? Iya, ada Ibu Heni Wengi sudah angkat tangan. Silakan Bu Heni. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, ada kesegaran yang luar biasa yang kita terima, nikmati bersama, masih di dalam kebangkitan Kristus. Ya, saya ingin sedikit pada ayat yang ke-7, ya kan? Ayat yang terakhir yang disampaikan oleh kekasih Tuhan Ibu Ria tadi, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. 2 hal di sini, Tuhan Yesus diserahkan kepada tangan-tangan orang yang berdosa, dan yang kedua bangkit pada hari yang ketiga. Ini menyatakan bahwa benar-benar bahwa orang-orang yang menjadi musuh Kristus, tidak berkuasa, tetapi surgalah yang paling berkuasa. Ya. Dia diserahkan kepada orang-orang yang berdosa untuk disalibkan. Ya. Ternyata orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, adalah orang-orang banyak, yaitu mereka yang dikatakan orang-orang yang berdosa, orang-orang Farisi di sini. Ternyata mereka dikalahkan oleh satu orang yang namanya Yesus. Yesus menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Jadi siapapun kita yang merasakan punya kekuatan, punya, ya, apapun yang kita miliki sebagai orang-orang yang besar di bumi ini,
ternyata semuanya itu adalah sia-sia. Yang paling benar adalah Yesus yang berkuasa. Itu yang saya ingin tambahkan sedikit. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bu Heni Weni ya, menambahkan sedikit bahwa kita punya pengharapan bahwa Kristus berkuasa ya, dan kuasa itu juga diberikan kepada kita. Terima kasih Bu Heni. Ya, masih ada lagi? Masih panjang waktu kita ini. Silakan, boleh satu masing-masing harus menyampaikan kesaksian atau pendapat. Saya persilakan. Dari Bu Astuti Maro sudah angkat mic-nya. Bu Astuti, ada yang mau disampaikan, Bu? Atau kesaksian? Silakan. Tadi saya setiap firman Tuhan pasti memberkati kita ya. Maaf nih saya lagi di belakang dengerinnya. Pasti memberkati kita. Cuma ada selalu ayat ini kan keluar Pak ya, bahwa penyakit tidak mendatangkan kematian tapi mendatangkan kemuliaan Tuhan. Namun kan pada akhirnya terkadang perkenanan atau kedaulatan Tuhan, Mbak, akhirnya yang sakit juga meninggal, termasuk suami saya. Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih untuk firman-Nya. Sedikit bertanya aja, kita sharing kan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Astuti. Itu pertanyaannya, berarti Ibu Ria dulu yang menjawab, baru nanti yang lain bisa menyampaikan lagi. Silakan Bu Prias ya. Benar, di Mazmur 118 ayat 17 dikatakan, coba kita lihat dulu yuk, Mazmur 118 ayat 17. Silakan Ibu Astuti Maro yang baca. Mazmur 118 ayat 17. Ada di chat Bu, chat room saya sudah itu. Ya, mic-nya masih belum dibuka Bu Astuti. Kepencet Pak. Ya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Iya. Mungkin itulah seperti yang tadi Ibu juga sudah sampaikan, kedaulatan Tuhan, ya. Seringkali kita memakai dengan pikiran kita pakai dengan kehendak kita, sehingga ketika itu terjadi itu berseberangan atau bertolak belakang. Kita menganggap bahwa kematian yang benar-benar secara fisik itu kematian untuk selamanya, tetapi itu tidak, ya. Justru disitulah kesembuhan terjadi yang sebenar-benarnya, yang senyata-nyatanya. Dia menerima tubuh kemuliaan, dia menerima kebangkitan itu, ya. Makanya dikatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, justru melalui itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan, ya, bagaimana Tuhan boleh menyatakan kuasanya, sekalipun mungkin secara kasat mata kita melihat jasadnya sudah terbujur kaku. Maaf ya Ibu, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya dengan mindset yang diperbaharui, cara pandang yang diperbaharui, pola pikir yang diperbaharui, itu tidak mendatangkan kematian, tapi kehidupan. Mungkin pada hari-hari ketika itu terjadi, kita tanda petik belum bisa menerima. Tapi ketika kita mau belajar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, justru di balik itu ada rencana Tuhan, ya, untuk melanjutkan tongkat estafet itu, ya, ke ibu, ke keluarga. Itulah yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah ibu. Jadi tidak mendatangkan kematian, benar Ibu, sekalipun mungkin jasadnya
terbujur kaku, tapi percayalah itu yang akan membawa kehidupan kepada ibu dan juga keluarga. Ya, saya juga punya sahabat ibu, ya, dia itu tinggal di Surabaya. Kami ini sohib lah saya dengan April. Ya, ini saya punya sahabat lain, ya, dia itu tinggal di Surabaya. Selama ini saya maaf seperti apa-apa telepon, ya kita tuh saling inilah, saling bertukar inilah komunikasi gitu ya. Ketika maaf dia meninggal karena kanker, ya, dia meninggal, jujur shock. Shock banget secara manusia, ini secara raga memang merasa kehilangan. Tapi rupa beberapa hari kemudian ada di dalam hati saya Roh Kudus taruhkan seperti ini. Kalau dia hidup, mungkin engkau akan kebergantungan sama dia. Jadi apa-apa sama dia, apa-apa sama dia, seperti itu. Saya nggak lari ke Tuhan, saya nggak ngomong sama Tuhan, saya nggak ke Tuhannya, tapi ke manusianya. Ya Tuhan izinkan itu, ya seperti itu. Dan itulah yang akhirnya menyadarkan saya dan justru membawa saya untuk mandiri. Tapi saya tidak 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 menjadi kecewa karena di balik itu Tuhan punya rencana. Ya, buat saya secara pribadi juga melalui peristiwa itu sih Ibu. Mungkin yang lain bisa tambahkan, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya atas jawaban dari Ibu Ria ya. Ini pertanyaan tadi dari Ibu Astuti, katanya kita tidak akan mati, tapi nyatanya suaminya Bu Astuti mati ya. Ya, itu benar Bu ya. Memang kita akan mati ya, tetapi kita seperti Kristus ya. Kristus juga mati, tetapi dia bangkit dan hidup ya. Tapi kita mengalami kebangkitan ketika nanti saatnya Tuhan Yesus datang kembali ya. Tuhan Yesus sedang bersama dengan Bapa di surga, dan kita nanti juga dibangkitkan saat dia datang kembali untuk menjemput kita. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang bisa menambahkan lagi lebih yang lain lagi, boleh. Terima kasih yang mulia. Luar biasa firman Tuhannya. Ya, memang kalau kita mati ini ya tidak seperti matinya Tuhan Yesus, sudah 3 hari bangkit, tapi kita ya nanti pada hari terakhir dibangkitkan. Dan kita tidak tahu dibangkitkan kita menuju yang mana. Karena kita tidak tahu selama ini perbuatan baik kita bagaimana. Apakah kita seperti Lazarus atau kita seperti orang kaya punya kehidupan, kita tidak tahu. Nah, karena di dunia ini juga ya banyak hal yang kita alami. Seperti yang saya alami 2021. Nah, kakak sulung saya, ya dia sebenarnya dia sakit cuman asam-asam urat begitu. Tapi Kamisnya saya masih kunjungan sama dia. Dia bilang, Ina kasih saya uang. Dia bilang karena biasa panggil saya Ina. Kalau tidak, mama sayang kasih saya uang gitu. Uang mau buat apa? Semua sudah dikasih. Saya bilang begitu. 50 aja ya. Jangan berjalan kemana-mana. Saya bilang begitu. Karena kakak saya sudah umur 69 tahun waktu itu. 67 tahun. Jadi saya bilang, iya, saya tidak kemana-mana, cuma pergi gereja saja. Dia bilang begitu, sama uang kolekte. Oke, saya bilang. Terus hari Kamis itu langgar 1 hari, hari Sabtu pagi, dia telepon saya lebih dari 10 kali. Kenapa? Saya bilang, saya tadi tidak lihat HP. Saya bilang, ada apa? Mari sudah Ina, dia bilang begitu. Hari ini saya mau mati, dia bilang. Kalau ngomong itu jangan sembarang ya, saya bilang begitu. Mari Ina, saya ini hari saya mau pulang. Mari sekarang sudah bang. Jadi suami saya bilang, ikut saja Ina, kita jalan sekarang. Dia bilang, sudah jam 8 begini nih. Dia bilang, jalan saja kita jalan. Suami saya bilang, kita jalan. Jalan sampai di sana dia main tanya sama anaknya yang sulung. Tante kamu sudah datang ya? Tante kamu sudah datang ya gitu. Sudah, ada di mana? Di sini.
ini sudah ada di sini, ini sudah jam 10. Mari berdoa buat saya, tapi saya mau minta makan dulu, dia bilang begitu. Nah, saya suruh menantunya cepat-cepat masak bubur dan kasih dia makan. Singkat cerita dia bilang, berdoa sudah. Saya berdoa, Bapak Mama, dia bilang berdoa, dia bilang buat saya. Saya berdoa dengan air mata. Setelah berdoa, dia bilang terima kasih. Rasa dingin badan saya, dia bilang saya istirahat ya, dia bilang begitu. Nah, dia istirahat, tetap kita jaga saya di kepalanya. Tapi dia bisa jalan, bisa ini, bisa. Dia bilang saya tidur dulu ya, dia bilang begitu. Tapi tadinya Bapak, nah sekarang dingin. Dia bilang begitu, saya mau tidur. Saya selalu lihat di perutnya yang gendut itu. Perutnya enggak gerak-gerak gini, saya bilang. Coba dipegang. Habis. Tadi memang benar dia bilang dia mau pulang. 1 jam saya di situ, dia pulang. Pada jam 11. Kurang. Tapi memang kadang-kadang saya pikir juga dia main-main ya. Kenapa Om begitu? Saya mau pulang, mari. Yang penting kamu saja saudara saya ada, dia bilang begitu. Yang paling sayang sama saya datang. Saya menunggu kamu, saya mau pulang. Pulang ke mana? Saya bilang, saya mau mati hari ini, dia bilang begitu. Luar biasa, saya bilang, aduh Tuhan, ini memang dia ngomongnya benar, dia sudah rasa memang dia mau mati ya. Pantas akhir-akhir ini dia selalu mau manja, minta uang sama saya. Ternyata ini nih saya bilang. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan. Sementara kakak saya 3 hari itu hari Sabtu meninggalnya pada Januari. Hari Seninnya kubur. Terus saya balik ke Kupang dari kabupaten. Ada om kami lagi meninggal. COVID di rumah sakit Siloam. Sebenarnya dia tidak COVID karena di rumah sakit dia semua pulang besoknya. Terus dokter bilang, ya sudah tidak ada lagi Pak, dia pulang. Dia kan seorang notaris, jadi banyak orang sekali berkunjung di situ. Jadi, nah, di balik itu besok pagi persiapan barang pulang, bukannya pulangnya hidup, pulangnya jenazah. Terpukul juga, tapi saya cuman hanya bilang begini, Tuhan, tidak ada kata yang paling indah Tuhan. Walaupun hati ini terluka, terima kasih dan bersyukur Tuhan. Perbuatanmu ajaib, kedaulatanmu ajaib Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saya bilang begitu. Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan. Padahal sebagai manusia terluka berat. Tapi saya selalu bersyukur pada Tuhan. Terima kasih firman Tuhannya Ibu Ria, sangat betul-betul membantu kami. Memang benar itu. Tuhan itu hidup dan berkuasa. Karena kedaulatannya Tuhan itu bagi kita manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ria, Bu Ina. Tuhan berkati. Ya. Sama-sama Bu Tuti. Terima kasih Bu Ina ya. Jadi Bu Ina bilang tadi, orang yang mau mati itu ada juga yang tahu kapan dia mati ya. Tapi ada juga yang tidak tahu. Tiba-tiba kecelakaan ya, tiba-tiba lagi santai ya, bahkan lagi memimpin pujian, bahkan lagi khotbah ya. Kalau dia tahu dia mati ya, dia pasti mempersiapkan sebaik-baiknya kapan dia segala sesuatu ya. Tapi itulah misteri dari Tuhan ya. Kematian itu tidak ada satupun kapan kita dipanggil Tuhan ya. Memang ada beberapa yang seperti dibilang Mama Ina tadi, tapi itu semua karena pimpinan Tuhan ya. Ada juga yang tahu bahwa dia, saya ini sudah mau mati, tapi nggak mati-mati. ya semuanya kedaulatan Tuhan kata Bu Ina ya. Ya luar biasa, terima kasih Bu Ina. Ya. Sama-sama. Bahkan siapa lagi yang mau menambahkan atau mau bersaksi juga? Ada Mama Mary itu. Ya, silakan. Ada Ibu Helen dari tadi, Ibu Mary juga boleh, silakan Bu Mary duluan. Aduh, terima kasih. Saya mau berbagi saja sama Ibu Astuti Maro. Ya. Saya punya teman di pajak itu di Bali, Pak Martin Maro. Mungkin Ibu punya saudara kok? Nah, Bu. Ibu kenal Pak Martin Maro yang di Bali? Oh, Bali tidak. Kalau Martin yang di Cilangkap itu. Tapi
Oh, di Bali di mana Ibu? Barangkali ada waktu. Saya tidak tahu, tapi pokoknya dia tinggal di Bali. Sih. Oh, oke. Nanti barangkali saya pulang ke Alor ada info lagi nih. Kita bersaudara. Keluarga Maro itu, keluarga besar, keluarga Maro itu. Di Kupang sini banyak semua keluarga besar. Orang Sabu itu. Alor. Iya, kalau Maro Alor. Maro. Bukan Maro, memang tulisannya Maro, bacanya Maro. Keluarga Maro. Ya. Orang Alor. Mengalami hal yang sama. Suami saya dipanggil Tuhan pada kurang lebih mau 12 tahun yang lalu. Dia meninggal dalam pelayanan. Dia lagi khotbah di satu komunitas. Itu ada rapat majelis daerah. Dia diminta untuk sebagai pembicara. Dan pada saat itu dia jatuh dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mungkin saya tiba di rumah sakit waktu mendapat telepon dari salah seorang hamba Tuhan. Itu kurang lebih sampai 15 menit Tuhan sudah panggil dia. Dan saya begitu merasa sedih, kehilangan yang terlalu. Saya sampai tidak bisa makan, Bu, tidak bisa menangis bahkan. Dan saya itu berhari-hari. Saya tahu bahwa itu Roh Kudus yang menghibur saya, mengingatkan saya. Dan saya bangkit, Bu, dari keterpurukan saya. Karena saya begitu bergantung sama suami, ya. Terlalu, ya kalau kasarnya terlalu dimanja, ya. Dan akhirnya saya harus mendiri dan memang sampai detik ini saya tetap menjadi seorang perempuan yang mandiri. Dan yang saya mau kasih tahu Ibu Maro bahwa Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita, dan dia yang menghibur saya. Dia bilang begini kepada saya, kenapa lu sedih terus? Harus bangkit karena ini pelayanan yang maksudnya Tuhan berikan ini yang lu harus lanjutkan. Kan waktu suami saya meninggal, langsung saya dilantik di depan jenazahnya untuk menjadi seorang gembala menggantikan dia, karena waktu itu posisinya dia sudah sebagai seorang gembala. Nah, yang ada di kepala saya ini kan dalam segala keterbatasan saya sebagai manusia. Belum punya gereja, kami masih beribadah di rumah jemaat, tapi puji Tuhan waktu itu dia sudah membangun satu fondasi gereja, di mana sekarang gereja sudah berdiri dan saya melanjutkan. Jadi yang saya mau katakan ke Ibu Maro, ada Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan masalah. Kita mempercayai Tuhan kita hidup dan dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan anak-anak saya katakan kepada saya, Mama, itu bukan pekerjaannya Mama sehingga Mama harus terpuruk, harus memikirkan. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi pasti Tuhan akan bilang Mama. Terus saya menghibur diri saya. Dia sudah meninggal, dia sudah senang, ya, dia tidak sakit lagi. Karena waktu itu dia memang tidak sakit, tetapi darah tingginya itu, tapi dia konsumsi obat tapi tidak rutin. Dikasih pengantar untuk periksa jantungnya juga tidak mau. Pokoknya dia terus mengandalkan Tuhan. Dan benar Tuhan ambil dan akhirnya kuatkan sampai detik ini karena keluar negeri terus begini, sedangkan masih ada anak-anak. Itu gereja yang lu harus urus. Jadi akhirnya itulah yang menguatkan saya, menghibur saya sampai detik ini, ya. Yang saya alami ini luar biasa. Dia sudah tidak sakit, dia sudah senang. Kenapa lu harus susah, lu harus sedih, lu harus bangkit dan maksudnya membenahi punya hidup. Karena Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada saya dan terbukti Ibu Maro sampai detik ini. Puji Tuhan saya tidak pernah sakit dan itu gereja yang tadinya dia meninggalkan kepada saya fondasi saja itu sudah selesai walaupun lama dan kami sudah beribadah di dalamnya. Tetapi sebelum itu saya
mengalami banyak tekanan, banyak masalah. Saya harus kumuli ya bersama jemaat. Tapi puji Tuhan sampai hari ini pun saya masih bergumul tentang anak-anak saya, pelayanan dan lain sebagainya. Saya kira ini saja saya dapat berbagi kepada Ibu Maro. Dan apa yang Tuhan buat itu baik ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 116 ayat 16 bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi suami dari Ibu Maro terlalu berharga. Jadi Ibu tidak perlu takut dan Tuhan tahu kekuatan yang diberikan kepada Ibu Maro karena pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan. Saya selalu hiburkan orang-orang bahwa yang menjadi suami kami adalah Tuhan Yesus, yang menjadi bapa dari anak-anak kami juga adalah Tuhan Yesus. Itu di dalam Mazmur 68 ya, ayat 6. Baca itu supaya ini menjadi kekuatan bagi Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ini. Terima kasih Bu Pendeta Mary. Mohon maaf nih, jadi tentang kematian ya, karena tadi ada terselip itu hanya di hati saya saja itu. Sebab memang jujur sih ya masih baru ya, jadi masih agak sulit. Belum keluarga yang belum tahu lagi, masih bertanya dan mereka melo juga, jadi memancing saya untuk itu karena Om baik ya ponakan-ponakan yang baru tahu. Terus kemarin Lebaran juga karena Bapak tuh terlalu ramah dengan kiri kanan, tetangga kami hanya kami yang Kristen dan semuanya itu orang teman-teman yang bercadar dan mereka kirim ketupat dan lain-lain. Terus saya ingat lagi karena kalau itu datang kita sarapan beramai-ramai berebut berempat itu seru banget gitu. Dan sekarang itu lebih kita mau menyentuh tuh aduh seperti itu. Oh maaf saya tidak bisa buka videonya nih. Jadi nggak apa-apa. mohon maaf sekali Pendeta Ria ya. Jadi memang firman tadi jadi kekuatan buat kami untuk khususnya saya harus bangkit sebab siswa saya cukup banyak yang Tuhan percayakan. Saya harus kuat karena biasa kalau ada rapat ada ini pasti Bapak yang datang. Nah sekarang saya harus bagi waktu sekali. Tetapi anak saya tidak izinkan saya karena kondisi saya harus ke sana kemari itu dia bilang Mama terlalu lelah, belum anak-anak pemulung yang di Jakarta belum ini, tapi saya percaya Tuhan pasti kasih hikmat saya untuk ini dengan melalui Zoom ini. Sebentar saya harus pamit juga karena saya juga diundang untuk fellowship di Zoom sebelah untuk membagikan kesaksian juga. Jadi terima kasih sekali mbak-mbaknya untuk kekuatan firman-Nya. Bu Ria, Bu Mary, Bu Ina. Mohon dukungan doa terus sebab keluarga juga baik yang di Jawa yang di ini juga minta ya saya tante aku siapin semua pokoknya tante pulang ya aku jadi mereka tahu banget jadi sama Bapak itu udah kayak Bapak sendiri juga gitu. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Mohon maaf jadi melo nih. Terima kasih Bu Astuti, tetap semangat ya. Besok jadi berangkat ya Bu? Nanti malam Mama Ina. Oh sebentar malam. Kan 2 pagi kan sudah besok, nanti ketinggalan. Oh iya. Ya. Oh, terima kasih Bu Astuti, tetap semangat Bu ya. Tadi Bu Mary sudah memberi kekuatannya bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, memberikan kita penghiburan setiap saat ya. Kalau Paulus mengatakan mati adalah bagiku keuntungan, ya itu keuntungan bagi Pak Paulus ya, dia meninggal dan dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita yang masih hidup kesempatan untuk memberikan buah, ya. Kita hidup untuk memberikan buah. Dan Pak Paulus sudah menyelesaikan tugasnya dengan fini. Ya, terima kasih Bu Astri. Ya, silakan ada lagi yang mau menambahkan atau mau bersaksi? Tadi Ibu Helentina. Ada Pak Miki itu loh Pak. Pak Miki sudah angkat tangan. Silakan Pak Miki. Pak Miki besok. Ya, terima kasih. Lebih lain lagi ya. Oke, mau tanggapi sedikit Ibu Astuti. Ya. Injil Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat
engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, puji Tuhan. Jadi banyak kali kita nggak ngerti setiap keputusan-keputusan Tuhan, gitu ya. Dalam Roma 11 ayat 33, Roma pasal yang ke-11 ayat 33 dikatakan begini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi kita aminkan firman Tuhan bahwa setiap keputusan Tuhan tuh tidak terselidiki, kata firman Tuhan, kata ayat ini. Ya, jadi kita banyak kali nggak bisa menjangkau otak kita yang terbatas, pikiran kita terbatas dengan rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga katakan Yesaya 55 ayat 8, jalanmu, kata Tuhan, bukan jalanku, pakai huruf besar. Jadi banyak kali kita berpikiran Tuhan bagusnya kan jalan ini, tapi kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan kita nggak bisa selami setiap keputusan Tuhan. Jadi mari belajar. Ini firman Tuhan bukan cuma untuk Ibu Astuti, tapi untuk kita, untuk saya juga, bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Ya, jadi mari belajar untuk terus melangkah dalam jalan-jalan itu. Ya, setuju nggak setuju? Ya memang jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Ya, sekali lagi firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 7 tadi, Tuhan katakan bahwa apa yang aku perbuat kau tidak tahu sekarang, nanti. Ya, jadi ini kan kalau bicara dalam Yohanes pasal yang ke-13 tadi, Yohanes 13 ayat yang ke-7, Jawab Yesus kepadanya, apa iya, yang dibuat engkau ini tidak tahu sekarang, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, gitu ya. Dalam Yohanes 13 ini, Yesus mengajar untuk belajar untuk ada kerendahan hati, gitu. Ayat 6, ketika sampai kepada Simon Petrus dia bilang, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ya, kita tahu di kemudian hari bagaimana Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Dari sekian banyak murid, ya 12 murid, Tuhan pakai Petrus satu kali khotbah, 3.000, 5.000 orang bertobat. Nah, Tuhan ajar untuk bicara tentang kerendahan hati. Jauh sebelum Tuhan pakai Petrus, supaya Petrus tidak sombong, supaya Petrus tidak tinggi hati. Dan Tuhan ajar untuk belajar kerendahan hati melalui apa? Membasuh kaki. Wah, ini pelayanan yang luar biasa. Ya, kalau pelayanan membasuh kaki, wah itu luar biasa, benar-benar dimatikan keegoannya gitu. Nah, saat Yesus membasuh kaki Petrus belum mengerti saat itu. Ya. Petrus bilang, engkau hendak membasuh kakiku. Yesus katakan, apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak, mengertinya kelak. Ya, jadi mari belajar untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, belajar mengerti jalan-jalan Tuhan yang tidak bisa kita selami dengan akal kita, dengan pikiran kita. Itu saja, makasih Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Miki. Ya, kita tidak tahu ya rancangan Tuhan ya, rancangan Tuhan pasti beda dengan rancangan kita. Ya, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Ya, dan saya percaya besok kita dengarkan lebih banyak lagi dari Pak Miki ya. Besok Pak Miki yang akan melayani kita di ibadah pagi ya. Baik, masih ada lagi. Sebelum kita lanjutkan, saya mau nyapa dulu. Ini ada yang baru saya kenal ini pagi hari ini, ada Eliader Tobing. Bapak atau Ibu ya. Boleh buka kamera, Bapak atau Ibu bisa perkenalkan diri.
Mungkin monitor aja kali ya Pak. So, Ada. ya, silakan Pak. Bapak apa Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ini baru bergabung. Saya sudah coba berapa kali, saya linknya dikasih Bu Hendy, tapi selalu gagal nih. Baru pagi ini dari mulai jam 4:30 tadi saya udah buka, susah sekali, nggak bisa. Baru ini. Oh, Ya saya aja sebagai pendengar aja dulu Bapak Ibu. Ya sementara saya pantau dulu sementara ya. Saya akan, kalau ada link-link yang akan datang mungkin bisa saya lebih aktif lagi. Terima kasih, saya kira Itu pakai Iya. password 93 kali Pak. terima kasih Pak Eliader Tobing ya, dari Ibu Henny Weni Pak ya, paling ya. Iya betul. Terima kasih ya, Ibu Henny Weni sudah membagikan link kita kepada Pak Eliader, dan pagi ini Bapak bisa dapat kesempatan bisa bergabung dengan kami. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Pak. Harapan kami selanjutnya Terima Bapak kalau berkenan boleh bersama dengan kami setiap pagi ya, Senin sampai Sabtu. Ya, kita ada ibadah seperti ini. Sampai Senin sampai Jumat jam 4.30 Pak. Kalau hari Sabtu jam 5. Jam 5. Iya. Terima kasih Pak. Sekali lagi Tuhan berkati Pak ya. Pak Tinggal di Eliader. mana ya Pak? Amin. Bapak tinggal Ya. di mana? Saya di Jakarta. Di Jakarta Pak ya. Saya tinggal di Jakarta. Ya, Iya. Pak. Ya, ada satu lagi ini Pak, siapa ini ya? Oppo ini, Pak Krisman apa Pak Irwan ini? Salam selamat pagi Pak Irwan atau Pak Krisman ini, saya lupa ini Oppo. Ya, shalom, saya. Oh, Sorry. Bapak Ini ketua Pak kita, Irwan silakan ini, Pak. Kalau Reno Ketua Sepuluh kita. Pak Irwan. Saya sedang di Taiwan nih. Sorry. Wow, Wow. Ya. luar biasa Aduh, lagi Mbaknya bikin ini. rambut. Halo, Jalan-jalan Mampir terus. Mary, kangen sudah lama, makanya saya masuk. Wow, Semua ini, wah, ini orang-orang penuh kemuliaan semua nih, Bu Ria, ya Pak Miki, wih, luar biasa Bu Elena. Nah, Tidak ada yang ada sukacita dan sejahtera, Pak. mantap, mantap. Kita Ya, harus ke Pak ya, Irwan. bersyukur lah ya. Bersyukur kita tadinya mungkin tidak kenal, sekarang sudah dihimpunkan melalui, ya kalau mungkin dulu di Kingdom Family atau dimanapun juga sekarang sudah ketemu di Chosen One ya. Luar biasa. Ya luar biasa. Intinya bahwa kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa kita selalu diberi kesempatan minimal setiap pagi untuk berkumpul, berdoa, mengucap syukur, ya kan? Karena hidup ini kan bukan cerita tentang kita, tapi tentang Tuhan. Amin. Ya. Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita nggak bisa maksudnya nggak bisa berdebat, nggak bisa dengan Tuhan, karena memang dunia ini kan Tuhan yang ciptakan, ya kan? Mulai dari perencanaan, dari ide, perencanaan, terus penciptaan, penyelenggaraan, semua itu kan Tuhan yang punya. Kita mah nongol di tengah-tengah jalan, nggak bawa modal. Ya kan? Benar. Kita, ya makanya disebut kehidupan ini anugerah Tuhan. Makanya tadi berbincang tentang kematian, sebenarnya bukan soal berapa lama kita di dunia, tapi apa yang sudah kita lakukan selama kita di dunia itu jauh lebih penting. Ya kan, kemarin kematian artis yang baru 23 tahun, 19 tahun. Iya, Melissa. Ya, itu bagus ditulis di situ. Ada yang mengomentari hamba Tuhan bahwa bukan bersoal berapa lama kamu ada di dunia, ya singkat atau lama, tapi arti hidup yang sudah kau lakukan pada saat kau di dunia itu jauh lebih penting, ya kan? Amin. Jadi lama-lama ratusan tahun di dunia tapi bikin masalah melulu, ngapain? Benar. Iya kan? Iya, tapi Yesus cuma 3,5 tahun kan? Iya. Tapi perbuatan karyanya dikenang dan Luar ditiru biasa. sampai sekarang.
Ya, walau hidup di dunia mungkin cuma 1 tahun, 2 tahun, berkarya hal-hal yang inspiratif, ya kayak hari ini Pak Firman, Kak Ina, tekun melayani jiwa-jiwa di Cusenuan, ya. Itu berarti, ya, iya kan? Itu tercatat. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu tentang waktu. Tapi Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang di dunia itu merasa dia sudah mendapat tempat yang sesungguhnya di dunia ini. Padahal bukan, di dunia ini kan penugasan sementara. Iya. Ya kan? Hanya sementara kita di dunia ini ada tugas dari Tuhan. Makanya seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu, kita harus selalu punya posisi yang selalu siap. Rasul Paulus memberi statement jelas. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Ya kan? Mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Kenapa tadi kita bicara, wah sedih, ada orang yang nggak bisa move on gara-gara tinggal orang yang dikasihinya. Karena konsepnya berbeda. Iya. Saya pikir hidup ini ya udah untuk selama-lamanya. Bahwa kematian itu wah menyeramkan karena ditimbul di dalam tanah, dimakan cacing. Itu kan konsep orang-orang dulu. Jadi orang matian itu seolah-olah yang sangat mengerikan. Rasulullah bilang, ya bagi kehidupan ada Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, bagaimana mati itu bisa menjadi keuntungan kalau hidupnya sudah untuk Kristus? Betul kan? Iya. Nah, jadi kalau kita memang sudah memberi hidup kita untuk Kristus, ya mati adalah keuntungan. Saya seringkali kasih ilustrasi gini, murid-murid sekolah yang model apa yang takut kalau guru ketemu sama gurunya? Itu murid-muridnya yang belum menyelesaikan PR-nya. Betul kan? Dia takut tuh ketemu guru tuh, ya kan? Nah, ini pengalaman yang udah pernah sekolah kan, pengalaman. Takut, waduh gue belum bikin PR nih. Besok gurunya datang lagi, wah, takut sekali dia. Begitu juga kita. Kenapa manusia takut mati? Ya karena belum menyelesaikan PR di dunia ini kan. Tapi kalau kita sudah merasa semua sudah menyelesaikan, saya pribadi ya kan sekarang udah 60 tahun ya, masukin 60 tahun gitu. Teman-teman saya udah banyak sekali yang dipanggil Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir, saya juga sewaktu-waktu mungkin bisa berpulang ya. Kan akhir zaman itu bisa secara keseluruhan, juga ada secara pribadi. Ya waktu saya habis ya akhir zaman saya, ya kan. Yesus datang gitu kan. Tapi kembali lagi saya lihat dalam hati saya, Tuhan apa yang sebelum aku lakukan, Tuhan apa yang belum laksanakan. Ya, kalau saya rasa Tuhan udah selesai tugas saya, ya saya pulang Tuhan. Ya kan? Makanya, saudara, kematian itu sebenarnya biasa. Yang nggak biasa tuh kalau nggak mati-mati. Betul kan? Kematian itu biasa dialami semua orang. Itu udah biasa. Jadi, kita harus merubah konsep pikiran kita bahwa kematian itu luar biasa. Enggak. Kematian itu biasa. Yang nggak biasa tuh kalau nggak mati-mati. Itu heran. Makanya kalau orang nggak mati-mati udah 120 tahun, disuruh pecut-pecut daun kelor. Suruh cepat-cepat mati. Cepat-cepat. Jadi, kita harus berubah konsep. Makanya, dalam dunia ini kan waktu yang sangat mahal. Semua kita diberi waktu yang sama. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Manfaatkan sebaik mungkin seperti yang 5 gadis yang bijaksana, ya supaya nanti pada saat mempelai datang itu ya kita disambut. Ya waktu itu yang mahal. Banyak orang di dunia ini kerjanya cuma cari uang, cari kekayaan. Rick Warren mengatakan bahwa orang-orang itu bekerja untuk sesuatu yang mereka tinggalkan, tapi kita harus bekerja untuk segala sesuatu yang kita akan dapatkan. Ya jadi Filipi mengatakan bahwa kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan sebuah perbuatan pekerjaan baik yang sudah disediakan. Jadi kalau saya yakin kalau saudara setiap saat ini selalu mengerjakan hal-hal yang baik, yang berguna untuk orang lain, ya untuk keluarga, untuk rekan pelayanan, untuk rekan kerja, untuk masyarakat, saya yakin kita akan puas dengan hidup. Betul kan? Seperti tadi murid yang sudah mengerjakan PR, apalagi dia yakin PR-nya udah dikerjakan bagus, bisa dapat 100, buat dia senang nyerahin PR-nya kepada gurunya. Iya kan? Iya. Jadi gunakan saudara setiap saat dalam hidup kita ini, waktu kita tuh mahal. Ya. Karena yang paling mahal tuh harga waktu.
1 Iya. menit mau ditebus berapa triliun, berapa sama dunia pun nggak bisa. 1 menit nggak bisa ditebus dengan berapapun harga. Iya kan? Yes. Makanya orang punya gedung 10, punya helikopter 5, punya punya resort dan lain sebagainya. Begitu waktunya habis di dunia, terus semuanya hilang. Ces, Bonus. kan? Kayak Fata Morgana. Iya, semua hilang. Apa yang kita punyain pada satu waktu kita habis bersamaan dengan waktu hilang semuanya. Jadi nol lagi. Jadi yang berguna itu yang Betul. kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik kita di hadapan Tuhan dan sesama. Pasti kita akan bahagia surga Ya. dan bumi, dunia dan akhirat. Itu saja dari saya, Tuhan berkati. Manfaatkan waktu Amin. terus untuk berbuat baik. Shalom, Pak Firman. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketum. Pak Miki, ya, Pak Ketua kita ya. bisa hadir di tengah-tengah kesibukannya ya. Dia lagi di Taiwan, menyempatkan untuk hadir di ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Irwan dan terima kasih untuk pencerahannya ya. Kita semua adalah murid-murid yang dikasih PR ya. Masih mengerjakan PR kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Kalau PR kita sudah selesai, kita nggak perlu khawatir menghadapi kematian ya. Kita justru menanti-nantikan kapan kematian datang untuk kita ya. Karena kita sudah siap. Tapi kalau kita masih mengerjakan PR ya, bahkan masih belum mengerjakan yang masih menunda-nunda, wah ini takut kita ketika tiba-tiba kematian datang sama kita, wah bahaya, ya, ada bahaya. Ya, ini mungkin sharing yang terakhir karena waktu kita sudah habis. Saya kembalikan kepada Ibu Ria Sihaan untuk memberikan closing. Setelah itu nanti baru kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Bu Ria Sihaan. Iya. Saya pribadi ya, yang paling penting dalam hidup, kalau saya tidak dapat merealisasikan visi besarnya dan mimpi ilahi, karena memang itu yang Tuhan taruhkan. Ya, jadi biar sepanjang kita hidup ini kita maksimalkan. Ya, sepanjang hidup sampai akhirnya kita boleh melihat di akhir dari kehidupan kita Tuhan boleh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya akan menyimpulkan dari sharing kita tadi, ya, kebangkitannya mengajarkan kepada kita tentang memaknai hidup kita ini, ya, dan berkarya bagi Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya manusia mengalami pembaharuan jiwa, cara pandang, dan perubahan karakter. Ya, jadi kebangkitannya membawa kita kepada pembaharuan jiwa, cara pandang, dan perubahan karakter. Kalau tadi mindset kita yang lama, ya kenapa kematian, kenapa seperti ini dan lain sebagainya, tapi ketika kita mengalami kebangkitan Kristus, cara pandang kita juga dirubah. Kita tidak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang menakutkan, justru membawa kita kepada kehidupan. Ya, tinggal bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Ya, itu aja.